Ramai video di media sosial keluhan dari sejumlah pengguna kendaraan yang mengatakan bahwa Pertalite kini mengalami penurunan kualitas sehingga berdampak boros bos katanya sama penggunaan BBM. Apakah betul dugaan Pertalite menjadi lebih boros? Bagaimana membuktikan penurunan kualitas terhadap jenis BBM dan apa yang menyebabkan penggunaan BBM ini bisa menjadi lebih boros? Kami bahas bersama Tri Yuswi Jayanto, dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Selamat malam, Pak Tri. Ya, malam. Baik, Pak Tri, selamat malam. Terima kasih Pak Tri sudah bergabung dengan kami. Pak Tri, ini kan beberapa pengguna kendaraan mengeluhkan katanya di media sosial, kok Pertalite sekarang semenjak naik harga katanya makin boros. Apakah indikator kendaraan semakin boros itu karena salah satunya disebabkan oleh jenis BBM atau bagaimana? Oke, baik Mbak Tiffany. Jadi asal borosnya jangan karena ini ya Mbak, jasa beli bahan bakar bukan dengan liter tapi dengan rupiah. Kita beli 50.000. Kalau dulu kan dapat mungkin berapa ya, 7 liter gitu ya, atau 6 liter kurang, 7 liter kurang sedikit. Iya. Dan sekarang kan cuma dapat 5 liter gitu ya. Nah, jangan karena itu lupa kalau harganya naik, dapat volume lebih sedikit, lalu merasa boros gitu ya. Tapi kalau memang apakah itu lebih boros atau tidak setelah kenaikan harga. Kebetulan itu memiliki Pertalite sebelum kenaikan harga. Jadi ada kendaraan di rumah yang kebetulan diisi Pertalite itu tanggal 25 Agustus. Sementara Pertalite kan naik tanggal 3 September ya Mbak Tiffany. Nah, kami lalu melakukan uji perbandingan. Dalam arti kita uji Pertalite lama dan Pertalite baru. Pertama secara laboratorium dulu. Jadi kami melakukan pengujian penguapan secara sederhana saja. Tidak mengikuti ketentuan di spesifikasi yang harus mengukur rate vapor pressure. Tapi kami menempatkan dua bahan bakar itu di sebuah labu dan kita biarkan di temperatur ruangan. Kita biarkan dia terbuka supaya menguap ya. Nah, dalam waktu 28 jam pada suhu sekitar 28,5 derajat Celcius itu dua-duanya uap ya. Tapi Pertalite yang lama itu menguap sekitar 16,4%, sedangkan yang Pertalite baru menguap sekitar 16,5%. Ini cuman selisih 0,01% Pak, atau sepersegitu. Oke. Artinya kalau kita ngisi 5 liter, tapi dalam 28 jam, itu cuman menguap sekitar 5 mililiter. Dikit kali ya. Dikit. Atau hampir tidak ada efeknya lah gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua masalah warna diributkan juga oleh masyarakat ya. Katanya Pertalite sekarang ini warnanya lebih terang. Nah, kita tahu bahwa bensin itu warnanya dari waktu ke waktu memang berubah-ubah ya. Contoh saja, premium dulu tidak diwarnai. Itu kan warnanya tidak selalu kuning, intensitasnya tidak selalu sama ya Mbak. Kadang kuning tua, kadang kuning muda gitu. Nah, pewarna hijau itu diberikan sengaja untuk perlindungan konsumen, supaya konsumen dengan mudah bisa mengetahui bahan bakar apa yang diisikan ke dalam tangki mobilnya. Misalkan orang ingin membeli Pertalite mestinya warna hijau. Kalau dikasih warna lain, berarti itu bukan Pertalite kan gitu ya. Nah, pewarnanya itu adalah diberikan dengan dosis yang selalu sama. Oke. Bahan bakar dasar yang warna itu, warna intensitas kuningnya itu berubah-ubah. Nah, sehingga kadang ada hijau tua, kadang hijau muda, dan sebagainya gitu ya Mbak. Jadi warna ini benar-benar hanya cuma sekedar alat untuk identifikasi saja. Tidak berpengaruh sama sekali dalam kualitas. Bahkan kalau kita bicara spesifikasi bahan bakar, di sana cuma tertulis bahwa Pertalite dengan round minimum 90 itu warnanya hijau. Tidak disebut hijau tua, hijau muda, hijau terang, dan sebagainya tidak disebut. Jadi
warna ini tidak berpengaruh terhadap kualitas. Oke, jadi warna tidak berpengaruh pada kualitas seperti yang ramai diperbincangkan orang-orang pengguna kendaraan di media sosial, itu tidak ada kaitannya. Bahkan juga tadi melalui persentase yang di Patri jelaskan, hanya perbedaannya sangat-sangat sedikit. Jadi hanya ada jeda, ada perbedaan itu kurang lebih 5 ml ya. Ya, kalau Oke. akan mengisi bahan bakar di sepeda motor Tidak 5 signifikan. liter, Oke. itu dalam waktu sehari lebih ya Mbak, 28 jam, itu cuma menguap 5 cc saja, 5 ml saja. Oke, baik. Terkait dengan pengetesan, pengecekan yang dilakukan di media sosial melalui alat digital, terkait dengan RON juga, ini yang dikeluhkan. Mengapa kualitasnya akhirnya turun, bukan 90 RON-nya tapi 86, artinya tidak semua alat digital, alat pengukur oktan yang beredar di pasaran itu bisa dijadikan acuan atau standar pengecekan angka oktan, Patri, begitu? Ya Mbak Tiffany, jadi begini, kalau misalnya Mbak Tiffany mau mengukur suhu air mendidih gitu ya, kemudian kita pakai termometer yang skalanya Celcius, pasti kita dapat angkanya 100 kan gitu ya. Tapi seandainya kita suhu air mendidih tadi dengan termometer yang berskala Fahrenheit, maka kita dapatnya 212 gitu kan. Nah, jadi beda alat, beda metode, beda yang kita dapat. Nah, alat yang viral, yang portable itu, yang buatan Rusia, yang masyarakat bisa beli dengan mudah di toko online, mungkin harganya sekitar 4 jutaan, itu bukan mengukur oktan, tapi dia mengukur sifat dielektrik dari bahan bakar. Nah, bahan bakar ini nggak butuh Mbak dielektrik, karena yang butuh sifat dielektrik itu adalah misalkan pelumas untuk trafo, di mana gunanya adalah untuk mencegah terjadinya loncatan listrik, sehingga mencegah meledaknya trafo gitu ya. Oke. Nah, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan RON. Kalau mau nguji RON itu harus diuji dengan mesin Mbak, yang ada pembakarannya. Oke. Nah, Tekmigas sudah jelas bahwa metodenya adalah ASTM D2699. Di mana di dalam metode itu kita menguji RON itu adalah dengan menggunakan mesin yang namanya CFR engine, atau Coordinating Researchable Engine. Jadi pada prinsipnya bahan bakar yang akan diuji RON-nya akan dipakai sebagai bahan bakar mesin CFR ini, kemudian dilakukan proses penyalaan seperti biasa, mesinnya akan menyala, lalu perbandingan kompresinya bisa diatur dengan cara menurunkan atau menaikkan silinder head, karena silindernya itu ikut di silinder head, kan seperti di kendaraan kita yang silindernya tidak bisa digerakkan. Iya, Pak Patri. Karena kita bisa mengatur perbandingan kompresi, maka kan sampai di knocking. Lalu bahan bakar yang ingin dicari RON-nya tadi diganti dengan bahan bakar kombinasi antara normal heptana dan isooctana. Nah, kalau misalnya suatu saat kita ketemu kombinasinya 90% isooctana dan 20% normal heptana, yang memberikan king yang sama intensitasnya, maka kita mengatakan bahwa RON bahan bakar tadi adalah 10, gitu Mbak. Oke. Jadi Baik. harus ada pembakarannya Mbak, karena RON itu kan sifat dari bahan bakar untuk bertahan dari terjadinya detonasi. Oke. Nah, detonasi ini nggak ada di mesin, di alat ukur yang portable tadi Mbak. Oke, baik. Jadi Artinya nggak valid itu alat. dari penjelasan yang Patri sampaikan terkait dengan alat pengukuran digital seperti dari video yang beredar viral, kemudian warna, kemudian juga perbandingan harga lama dengan harga baru yang sehingga ada penguapan itu, artinya sama sekali tidak ada faktor, tidak ada indikator, tidak ada alasan bahwa ini mengalami penurunan kualitas dan membuat kendaraan itu menjadi lebih boros ya. Terima kasih Pak Tri Yuswi Jayanto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini atas analisa Anda. Selamat malam Pak Tri, sehat selalu. Halo, ya, terima kasih Mbak.